Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah Jumali mendukung penuh kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit beserta jajaran Forkopimda. Penanaman jagung serentak ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah dan stakeholder dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan. Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten terluas di Provinsi Lampung merupakan penyangga utama kebutuhan pangan untuk Provinsi Lampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Lampung Tengah berharap bahwa kegiatan penanaman jagung serentak ini dapat meningkatkan sektor pertanian di Indonesia, memperkuat ketahanan pangan dan membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kami hormati Irwasum Polri selaku Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, yang hadir pada kesempatan kali ini pejabat Gubernur Pangdam 3 Siliwangi dan Bapak Kapolda serta Gubernur terpilih Jawa Barat. Selamat datang kami aturkan pula kepada Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Direktur Utama Bulog, pejabat utama Mabes Polri, kementerian dan lembaga atau yang mewakili, para Kapolda seluruh Indonesia beserta jajaran yang mengikuti acara secara virtual, serta seluruh tamu undangan. Kami sampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bahwa di belakang Bapak ini adalah Mitra Tani Binaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan pejuang-pejuang pertanian yang berada di wilayah Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan, pertama dan yang utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat izinnya dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat bersilaturahim kali ini. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama Food Estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan. Program yang dilakukan secara terintegrasi ini mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang bermuara pada swasembada pangan. Polri saat ini bekerja sama dengan kementerian dan lembaga melakukan berbagai upaya percepatan, dan secara langsung Bapak Kapolri memerintahkan jajaran untuk mewujudkan program ketahanan pangan yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sehingga hari ini jajaran Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan kegiatan penanaman benih jagung serentak 1 juta hektar menuju swasembada pangan 2025. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah di acara penanaman jagung serentak 1 juta hektar. Dan kali ini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu, marilah sejenak kita berdoa, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kali ini akan dipandu oleh Ibtu Taufik SIP MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Agung. Karena atas limpahan rahmat dan ridho-Mu, pada hari yang baik ini kami dapat melaksanakan launching penanaman jagung serentak 1 juta hektar di seluruh wilayah Indonesia. Ya Allah yang Maha Besar, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk mensukseskan program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, mendorong kemandirian bangsa menuju swasembada pangan. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepada-Mu kami bersembah sujud dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa telah kita panjatkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan apa yang kita pinta. Bapak dan Ibu, sebelum kita bersama menyimak paparan yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan, terlebih dahulu kami akan menampilkan sebuah video yang akan tersaji berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam rangka mendukung salah satu asta-cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Polri mengambil langkah cepat dan strategis. Menindaklanjuti nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Andi Amran Sulaiman pada bulan April 2024, Kapolri membentuk Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Gugus tugas ini memiliki 4 program utama, yakni pekarangan pangan bergizi. Hingga saat ini, sebanyak 27.383 polisi penggerak ketahanan pangan dari Polres dan Polsek di seluruh Indonesia melakukan pendampingan terhadap kegiatan pekarangan pangan bergizi di 23.045 titik lahan. Pemanfaatan lahan produktif, Polri menargetkan 1 juta hektar lahan untuk ditanami jagung. Hingga saat ini, sudah tercapai 332.412 hektar lahan yang sudah dan siap untuk ditanami jagung. Kemudian sebanyak 667.588 hektar ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Salah satu upaya Polri mewujudkan target ini adalah dengan melaksanakan penanaman jagung serentak di seluruh Polda jajaran. Pengawasan distribusi, Polri mengawal dan mengawasi distribusi serta penggunaan bantuan pemerintah guna mencapai sasaran yang tepat dan penggunaan yang optimal. Untuk lebih memaksimalkan fungsi pengawasan, Polri menggunakan aplikasi Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan yang telah diluncurkan oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo pada tanggal 13 Januari 2025. Aplikasi Gugus Tugas mendukung ketahanan pangan memiliki fitur-fitur seperti pendataan, bantuan pemerintah, bantuan penyaluran panen, dan pemantauan harga pasar. Aplikasi ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas distribusi bantuan pemerintah, mempermudah dan memperluas komunikasi dalam help desk antara Polri, Kementerian Pertanian, dan petani, serta sebagai referensi kebijakan berdasarkan data. Program keempat Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan adalah rekrutmen bintaran dengan kompetensi khusus terkait dengan ketahanan pangan. Program pembentukan dan pendidikan Bakomsus Ketahanan Pangan telah dibuka pada tanggal 10 Januari di Sepolwan untuk Bakomsus Kesehatan Masyarakat dan Gizi, serta pada tanggal 13 Januari 2025 di Pusdikbinmas Banyu Biru untuk Bakomsus Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Total 600 peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan terkait ketahanan pangan ini akan menjalani pendidikan selama 5 bulan dan disiapkan menjadi Babin Kamtibmas. Sebagai wujud pemeliharaan komitmen dan kesungguhan Polri, hari ini kita melaksanakan penanaman jagung serentak yang diikuti 36 Polda jajaran seluruh Indonesia. Dengan 4 program Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan, serta didukung aplikasi guna mengoptimalkan pelaksanaan program, Polri bertekad berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan guna memperkokoh kedaulatan bangsa Indonesia. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikian tadi bagaimana gambaran kesiapan Polri dalam mendukung program pemerintah, yaitu ketahanan pangan Republik Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan kali ini dengan seksama akan kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan yang akan disampaikan oleh Irwasum Polri yang kami hormati Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo, SH Mhum, MSI, MM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Dalam rangka mendukung Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP,
serta seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang hadir di Subang pada hari ini. Tepuk tangan untuk beliau-beliau semuanya. Luar biasa. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, bersama seluruh rekan-rekan Satgas Ketahanan Pangan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kapolri. Yang saya hormati, kami laporkan kepada Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Kapolri hadir juga di tengah-tengah kita, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Marga Taufik SH MH. Pak Taufik, terima kasih Pak. Tadi sudah diskusi dengan kami Pak. Dikejar-kejar terus sama Pak Mentan kita. Yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa PDTT, Bapak Freddy Parulian Siotang MSOS MT. Terima kasih Pak, beliau diskusi terus dengan kami. Kemudian yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Bapak Dr. Wistanso Untoyonggo, MPD. Terima kasih Pak. Bapak Gubernur Jawa Barat terpilih, Bapak Haji Dedi Mulyadi SMH. Nah, tepuk tangan untuk beliau nih, Pak Gubernur. Kami mohon dukungan Pak Gubernur. Yang kami hormati juga seluruh rekan-rekan jauh utama, bagi pendamping Bapak Kapolri, kami hormati dan sekali ucapkan terima kasih, rasa bangga saya kepada senior saya, Pak Kapolda Jawa Barat, bersama seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat yang sudah mendukung kelancaran untuk proses kegiatan pada hari ini. Hadir juga tengah-tengah kita ada Direktur Utama Komisaris PT Pupuk Nasional Holding Company atau yang mewakili mana? Dari PT Pupuk, oh Mas, ya cari Pak Mentan nanti. Kemudian ada Direktur Utama PT Indotani atau yang mewakili, kemudian juga Ketua Umum Himpunan Perbankan Indonesia Nasional atau Himbara atau yang mewakili, Direktur Utama PT Bank Mandiri TBK atau yang mewakili, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia atau yang mewakili, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau yang mewakili juga hadir, seluruh panitia dan gugus tugas ketahanan pangan Polri yang juga hadir di tengah-tengah kita. Yang hadir juga yang di tengah-tengah kita yang saya banggakan, kelompok tani yang ada di Provinsi Jawa Barat dan mungkin seluruh Indonesia. Hadir secara virtual yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Kapolda bersama seluruh PJU Polda, kemudian pejabat pemerintah daerah provinsi, penanggung jawab dari unsur Kementerian Pertanian dan mitra pada tingkat provinsi, juga hadir secara virtual seluruh Kapolres yang jajaran 36 Polda, juga dari pejabat pemerintah daerah tingkat kabupaten kota, kemudian juga hadir penanggung jawab dari unsur Kementerian Pertanian mitra di tingkat kabupaten kota, dan seluruh instansi lembaga terkait yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, terkait limpah rahmatnya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk hadir pada kegiatan penanaman jagung secara serentak di awal tahun 2025. Sebelumnya di akhir tahun 2024 kita juga sudah melaksanakan kegiatan tersebut yang juga dihadiri oleh Bapak Kapolri di Polda Jawa Timur, yaitu di Sidoarjo. Kemudian Bapak Mentan hadir bersama Pak Mendes di Kabupaten atau di Provinsi Banten pada saat itu. Hadir semua dan seluruh jajaran juga pada saat di tahun 2024 yang lalu kita juga sudah melakukan penanaman jagung. Karena sesuai dengan MOU dan kesepakatan antara Bapak Mentan dan Bapak Kapolri, Polri fokus ya utamanya adalah di penanaman jagung serentak seluruh Indonesia. Maka target dalam 1 tahun ini, tahun 2025, tapi kami juga mau izin melakukan Pak Mentan, di tahun 2024 yang sudah kami tanam, kami hitung total semuanya. Insya Allah dengan kerja keras, kolaborasi, sinergi,
antara Polri, Kementerian Pertanian, seluruh sektor terkait lainnya, dan juga Bapak Ibu kelompok tani. Target 1 juta hektar ini bisa kita tanam ya dengan semangat gotong royong. Kami laporkan kepada Bapak Mentan, Bapak Kapolri bahwa tadi 4 program tadi yang sudah kami ditayangkan dalam video. Untuk kegiatan setiap hari kami cek di dashboard di posko kami, memang harus kerja ekstra keras dari seluruh jajaran, baik dari Mabes Polri, kemudian dari rekan-rekan Kapolda, para Kapolsek, dan juga didukung oleh seluruh sektor terkait lainnya. Kita harus terus kerja keras, kemudian bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kelompok masyarakat agar ini bisa tercapai. Di program 1 ini adalah pekarangan pangan bergizi. Kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung makan bergizi gratis, ya MBG yang sudah diprogram oleh Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga memintakan kepada kami untuk Satgas MBG Polri juga akan segera melakukan implementasi mendukung kelancaran program tersebut. Ada 508 Polres yang terus bergerak, kemudian 4.962 Polsek yang terus bergerak dengan pelibatan jumlah anggota Polri yang terus akan kita evaluasi 27.383 personil yang kita libatkan. Kemudian untuk jumlah desa percontohan yang sudah jadi saat ini ada 3.502 desa percontohan dan ini terus akan kita kembangkan. Setiap hari oleh kami bersama Karobinka di posko selalu kita evaluasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk progres lahan sejak tahun 2024 yang sudah tergarap, kami laporkan ada 3.727 hektar ini yang sudah tertanam. Kemudian untuk ketahanan pangan lainnya di sektor perikanan, peternakan, dan tanaman lainnya itu juga tetap kami kerjakan Pak Menteri Pertanian, karena ini di pangan bergizi di pekarangan ini terus kami kembangkan. Kemudian juga jumlah masyarakat yang dilibatkan dari kelompok tani juga semakin hari juga semakin bertambah, akan kita evaluasi terus. Ada 6.758 kelompok tani, kemudian kelompok tani wanita ada 2.227 kelompok. Kemudian sukarelawan juga terus akan kita kembangkan. Kolaborasi kami ada 137.025 orang. Ini terus akan kita lakukan. Demikian juga kami ucapkan terima kasih bantuan benih jagung dari Bapak Menteri Pertanian ada 64.876 kilo ini yang sudah dibagikan dan sudah ditanam di tahun 2024 yang lalu. Hari ini kita juga mendapat bantuan, nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Pertanian termasuk Alsinta. Salah satu wujud ya keseriusan kita semuanya dalam rangka untuk bisa mencapai target 1 juta hektar lahan jagung yang sudah tertanam. Bapak Mentan, Bapak Kapolri yang dapat kami laporkan untuk luas lahan jagung yang sudah ditanam di tahun 2024 memang ada 3.000 sekian, tapi target kami di kuartal 1 ini adalah seperti tadi di video ada 332.000 hektar yang di tahun 2025 yang akan kita tanam di kuartal 1. Data di sini disebutkan ini akan kami update terus. Tiap-tiap Polda, tiap-tiap Polres, Polsek kami update terus. Kami verifikasi karena dari jumlah lahan yang sudah disampaikan oleh Pak Kementan ada 1.700.000 hektar yang sudah siap. Dan ini tentunya tidak di atas kertas 1.700.000, tapi harus betul-betul kami lakukan verifikasi untuk kesiapan lahan dan juga kesiapan SDM serta kesiapan Alsinta. Kemudian untuk bibit dan pupuk juga harus kami siapkan, harus kami cek ya, sehingga semuanya linear, lahannya siap, personilnya SDM-nya siap, kelompok taninya siap, kemudian Alsintanya sebagai pendukung siap, bibitnya ada, pupuknya tersedia. Insya Allah ini bisa kita wujudkan semuanya. Ini data-data yang sudah kami terus update terus, Bapak Kapolri. Memang agak lebih keras kami menyampaikan kepada jajaran, biar jajaran juga semangat. Karena ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita semuanya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kita bicara tentang swasembada pangan, kemudian swasembada air dan swasembada energi, ini merupakan suatu kedaulatan suatu negara. Kami laporkan bahwa timeline penanaman jagung
dengan estimasi siklus panen Desember yang lalu sudah kami tanam di 3.724 hektar. Di kuartal 1 ya, 3 bulan ke depan ini target kami Bapak Kapolri, kami menanam di 328.688,43 hektar. Kami mohon kepada seluruh Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, karena ini sudah menjadi komitmen kita, ya insya Allah dengan niat baik, kerja keras, kolaborasi, sinergi dengan seluruh stakeholder terkait lainnya dan juga masyarakat dan utamanya dengan kelompok tani, insya Allah ini bisa kita wujudkan semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya, ya, bisa diwujudkan. Kami laporkan kepada Bapak Mentan, Bapak Kapolri, dari hasil tanaman yang di tahun 2024 yang lalu, insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan panen perdana di bulan Februari atau akhir Februari di wilayah Kampar, Polda Riau. Ini luas lahan yang sudah tertanam kurang lebih sekitar 40 hektar. Ini akan kita panen di tahap pertama. Kemudian di kuartal 1 sampai dengan bulan Januari, Februari, dan Maret ini kita terus akan melakukan penanaman ya sepanjang bulan ini di kuartal 1. Kemudian di kuartal 2 nanti insya Allah dari hasil tanaman serentak pada hari ini di seluruh Indonesia kita akan melaksanakan kegiatan panen kedua atau panen raya kedua, yaitu di Bengkayang, Kalimantan Barat. Sesuai dengan komitmen dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolda juga akan terus mengembangkan penanaman ini di hampir 800.000 hektar. Dia sudah menyiapkan dan kolaborasi dengan Gapki, yaitu ada kegiatan penanaman selain di lahan produktif juga penanaman secara tumpang sari di kebun-kebun sawit. Kemudian di kuartal 2 kita lanjutkan terus penanaman dan nanti insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan panen raya yang ketiga pada bulan Agustus 2025. Ya. Di bulan September terus penanaman, Bapak Mentan, Bapak Kapolri sesuai dengan rapat terakhir bahwa untuk penanaman jagung terakhir itu dilaksanakan di bulan September. Ya, kenapa di bulan September? Karena nanti insya Allah akan dilaksanakan panen raya di bulan Desember. Sehingga siklus tanam jagung sampai dengan panen di dalam 1 tahun itu akan bisa terbaca. Target kami 1 juta hektar. Ya, kemudian untuk produksi insya Allah sesuai dengan bibit unggul yang diberikan oleh Bapak Menteri, yang 1 hektar itu bisa 8-10 kilo, ulangi 10 ton, ini bisa mencapai 4 juta ton. Kalau 4 juta ton insya Allah sesuai dengan harapan Bapak Presiden, capaian swasembada pangan sesingkat-singkatnya dengan kerja keras dan kolaborasi kita semuanya insya Allah bisa kita wujudkan. Kami laporkan untuk perkembangan penanaman jagung dari hasil pantauan di dashboard kami sebagai berikut. Ya, untuk sampai dengan tanggal 20 Januari pantauan kami yang kita tanam oleh Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI di Sidoarjo bersama stakeholder terkait lainnya, pertumbuhannya cukup bagus di luas lahan seluas 30 hektar. Tinggi juga cukup bagus, pupuk sudah cukup bagus. Ini harapan kami juga nanti di bulan Maret bisa kita lakukan panen raya. Kemudian progres dari lahan jagung yang ditanam oleh Bapak Mentan dan Bapak Mendes di Lebak, di Banten, ya juga kami melihat dan kami pantau terus di posko kami, pertumbuhannya juga cukup bagus di luas lahan 155 hektar yang sudah tertanam. Ya, usia 40 hari dengan tumbuh rata-rata sudah 162 cm. Artinya bahwa pertumbuhannya cukup bagus. Ya, untuk pupuk juga terus nanti akan kami koordinasikan. Adapun untuk data lahan jagung yang ditanam oleh Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI di Semarang, juga kami melihat bahwa pertumbuhannya juga sudah cukup memadai, ada 30 hektar lahan jagung yang ditanam di Semarang. Insya Allah nanti secara bertahap juga akan dipanen. Bapak Kapolri, Bapak Mentan juga kami dapat laporkan untuk program yang keempat juga kami melaksanakan rekrutmen Bakomsus. Ada 16 orang sesuai dengan yang tadi ditayangkan di video. 16 orang ini akan didik selama 5 bulan dan mereka akan melaksanakan magang selama 2 bulan. Nanti kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kalau yang Bakomsus yang milih spesifikasi gizi nanti akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk
membantu pemenuhan makan bergizi gratis. Kegiatan ini kami laporkan juga kepada Bapak Mentan, Bapak Kapolri. Kami lakukan evaluasi, Pak. Kebetulan kami sebagai Irwasum, kami menurunkan tim untuk selalu melihat kondisi objektif dan empiris yang ada di lapangan. Jangan sampai kami dilaporkan, ya laporkan berupa data. Tapi bagaimana kondisi empiris di lapangan harus kami cek langsung. Ya, kami cek, kami turunkan tim dari inspektorat untuk melihat target yang ditanam di tiap-tiap Polres dan tiap-tiap Polda. Ya, sehingga kami bisa mengetahui apa yang menjadi akar masalah di wilayah. Kalau misalnya kami mengetahui apa yang menjadi akar masalah di wilayah, maka akan kami lapor kepada pimpinan untuk mencari solusi yang terbaik agar semua program ini dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kami laporkan kepada Bapak Mentan, Bapak Kapolri, hari ini kita berada di Subang, Jawa Barat. Ini tentang lahan yang akan ditanam pada hari ini. 13 hektar, tapi dari luas lahan 50 hektar yang akan menjadi target tanam di Subang. Dan di Jawa Barat sendiri akan diikuti 23 Polres. Dan hari ini akan ditanam 312 hektar. Ya, jumlah lahan yang ditanam oleh Polda Jawa Barat dan jajaran. Insya Allah, ya, dengan kerja keras sekali lagi, dukungan dari segenap masyarakat dan sektor terkait lainnya, ini bisa kita wujudkan. Dan kantor rencana panen raya serentak setelah penanaman pada hari ini, yaitu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat hari ini juga ditanam di 13 Polres, ada 889 hektar yang tertanam. Hari ini memang secara bertahap dulu, ada 4,5 hektar dari 100 hektar yang menjadi target Kapolda yang akan tanam, dan ini nanti akan kita jadikan panen raya yang kedua. Ya, setelah nanti panen raya pertama dilaksanakan di Kampar Polda Riau. Untuk memantau kegiatan ini semuanya, kami sudah laporkan Bapak Kapolri, Bapak Mentan. Kebetulan pada saat kami meluncing aplikasi ini, Bapak Mentan hadir secara virtual, kami bersama Pak Sekjen. Untuk aplikasi ini terus kami kembangkan, Pak. Kami kembangkan terus, kami evaluasi terus. Emang ada beberapa kendala-kendala, memang kendala input data ini merupakan suatu keharusan. Saya mohon bantuan kepada seluruh Kapolres, khususnya menginformasikan kepada seluruh Babin Kamtimas dan petugas yang sudah ditunjuk oleh Polres masing-masing untuk aktif menginput data. Sehingga dengan aktif menginput data, kami bisa melihat progres di tiap-tiap Polsek, di tiap-tiap Polres, di tiap-tiap Polda. Ya, kalau misalnya data semakin banyak yang terinput, maka dari hasil ANEF kami yang setiap hari dilakukan oleh Pak Karobinkar bersama tim, ini akan semakin lebih mudah. Ya. Kami laporkan untuk aplikasi gugus tugas pangan ini terus masih berproses. Posko kami 24 jam juga memantau ini semuanya. Input dari penggarap juga kami cek semuanya. Input lahan terus kami pantau. Kemudian bantuan dari pemerintah tentang alsinta, pupuk dan bibit ini juga kami terus awasi. Kemudian pengawasan pendistribusian ini merupakan bagian terpenting. Kami kerjasama dengan Satgas Pangan atau Direktur Dirmedeksus juga memantau ini semuanya. Kemudian untuk pasca panen juga nanti akan kami pantau sesuai dengan arahan Pak Menteri. Dan hadir di sini dari Bulog. Bulog juga sudah siap menyerap untuk panen di tahun 2025. Tapi selain Bulog, nanti Pak Menteri Pertanian akan juga mengarahkan ada beberapa stakeholder terkait lainnya yang bisa menyerap ini dari Kompan, dari beberapa perusahaan peternakan dan lain sebagainya. Kemudian untuk marketplace juga tentunya kami pantau terus. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga mengembangkan aplikasi pelayanan fitur dengan analisa berbasis AI. Ini yang kami kembangkan terus. Coba dibuka aplikasinya. Di dashboard ini bisa menginformasikan semua hal tentang jagung yang sudah ditanam. Tapi data-data ini terus akan kami update terus. Bagi contoh misalnya, coba dibuka tentang prediksi potensi produksi jagung. Ya, luas lahan berdasarkan data dari Kementan yang 1,7 hektar. Nah, di sini Pak, dari potret satelit ini kita bisa memantau ya target-target mana saja yang di tiap-tiap provinsi yang sudah dilakukan verifikasi. Jadi tinggal proses land clearing dan penyiapan sumber daya manusia, alsinta, bibit dan pupuk untuk dilakukan proses penanaman. Mohon maaf mungkin karena
sinyalnya kurang bagus. Kemudian di situ juga kami bisa melihat dan mengkalkulasi ya berapa kebutuhan bibit, pupuk, alsinta dan sumber daya lainnya. Ya, serta produksi jagung di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan ini pun bisa terpantau semuanya. Ya, Jawa Barat misalnya produksi jagung bisa kita terpantau. Ini produksi jagung Jawa Barat dengan luas lahan 81.000 sekian menghasilkan 590.508,76 ton. Ya. Ini akan bisa kami pantau terus. Kemudian untuk jalur distribusi pun demikian, bisa kami pantau jalur distribusi. Ini semuanya jalur distribusi, semuanya bisa terpantau semuanya, Pak. Ini bisa real time, tapi tetap kami data-data, kami juga minta input dari jajaran, semuanya bisa terpantau semua seluruh wilayah untuk provinsi Jawa Barat. Di mana coba klik salah satu, itu bisa terlihat, Pak, jalur pendistribusiannya. Dan kelebihan daripada aplikasi yang kami kembangkan berbasis AI juga, kami bisa memonitoring sentimen positif dan sentimen negatif yang ada di media sosial terkait menyangkut masalah ketahanan pangan. Ini semuanya kita lihat bagaimana sentimen yang ada di media mainstream, bagaimana yang ada di media sosial, semuanya terpantau di sini. Sehingga apa yang menjadi kekurangan, kelemahan yang menjadi trending ada di media dan media sosial bisa kami mitigasi secara maksimal. Kemudian kami juga memiliki analisa berbasis AI. Analisa berbasis AI ini secara komprehensif bisa menganalisa apa yang kita butuhkan. Itu ketik dari AI tersebut strategi apa, dari analisa SWOT strategi apa yang harus kita lakukan, kemudian solusinya bagaimana, kendalanya apa, semuanya bisa kita atasi dengan aplikasi yang sudah kami kembangkan. Itu akan kami kembangkan, Pak. Ya, demikian mungkin secara singkat yang dapat kami laporkan pada kegiatan hari ini. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, kepada Bapak Kapolri dan seluruh terkait lainnya dalam rangka untuk mendukung program penanaman jagung serentak 1 juta hektar di tahun 2025. Sekali lagi dengan kerja keras, kerja sinergi, kolaborasi dengan seluruh pihak. Ya, insya Allah apa yang menjadi harapan kita semuanya, apa yang menjadi target dari pemerintah bisa kita wujudkan. Sekian, apabila ada hal yang kurang benar kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama paparan Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Kepada yang kami hormati Irwas Polri, kami haturkan terima kasih. Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa acara ini diikuti oleh para Kapolda dan jajaran. Tentunya kali ini sapa hangat dinantikan oleh para Kapolda dari Bapak Menteri dan Bapak Kapolri. Mohon izin kami akan menghubungi Polda Jawa Timur terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kapolda Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kapolri dan Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah sudah terhubung, berkenan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk dapat menyapa keluarga besar Polda Jawa Timur. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolri yang kami banggakan. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Kapolda Jawa Timur yang kami hormati, kami banggakan. Ada juga Pak PJ Gubernur, seluruh pejabat Polda. Kami terima kasih, kami apresiasi jajaran kepolisian seluruh Indonesia atas partisipasinya, atas arahan Bapak Presiden sebagai Panglima tertinggi, juga sebagai kepala negara yang memerintahkan pada kita semua untuk swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Luar biasa tadi Pak Irwasu, saya bisiki Pak Kapolri, kelihatan beliau kalau sudah selesai layak jadi Menteri Pertanian. Ini luar biasa paparannya. Pak Kapolda, ini target kita
Mungkin saya langsung bertanya ke Pak Kapolda Jawa Timur, berapa targetnya di Jawa Timur, kemudian apa-apa kendala, apa yang dibutuhkan. Moga-moga bisa kami memberi support dari Kementerian Pertanian, termasuk Dirjen. Kalau ada masalah bisa dilaporkan, ada kendala di lapangan, kami akan mencoba menyelesaikan mulai pengelolaan alat mesin pertanian dan seterusnya, atau pompanisasi atau benih dan seterusnya. Mana tahu ada masalah di lapangan. Tapi kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Kami luar biasa melihat aktivitas yang dipimpin oleh Pak Irwasum. Kami yakin mimpi kita swasembada jadi kenyataan di 2025. Kami sangat yakin hari ini. Kita telah hitung-hitung 1 juta hektar itu minimal produksi 5 ton, itu bisa 5 juta ton kenaikan produksi kita. Kita impor hanya 1,3 juta ton. Jadi kita surplus, bahkan kita bisa ekspor. Kami, kalau ini tercapai target tadi, kami yakin bahwa kita akan ulangi mengekspor ke negara tetangga, biasanya ke Filipina, Malaysia, dan beberapa negara lain. Sekali lagi Pak Kapolri, ini suatu gerakan yang luar biasa, masif seluruh Indonesia. Silakan Pak Kapolda, kalau ada masukan atau ada harapan atau ada support yang dibutuhkan dari Kementerian Pertanian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Menteri Pertanian, Pak Kapolri, beserta segenap pejabat di bidang Kementerian Pertanian dan Mabes Polri. Kami hadir di Blitar, Bapak Menteri Pertanian bersama Bapak PJ Gubernur dan didampingi segenap stakeholder terkait. Kemudian hadir di tengah-tengah kami perwakilan dari Kementan, Bapak Menteri Pertanian, yaitu Dr. Rahmat SSI MSI, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan bersama tim. Alhamdulillah kita disupervisi dari pusat. Kami laporkan Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Kapolri, kami di Blitar hari ini alhamdulillah melakukan penanaman dan launching bibit jagung merek Bayangkara. Sudah didaftarkan, kami laporkan ini bungkusnya Bapak Menteri Pertanian, dan alhamdulillah ini digagas oleh Kapolres terdahulu. Jadi ini sudah ditanam oleh Kapolres AKBP Wiwit dari bulan Agustus dan panen per Desember kemarin. Ini sudah didaftarkan di Dirjen Haki, sudah ada hak patennya, dan alhamdulillah ternyata ini adalah varietas turunan dari TKS 234. Kalau tadi Nun Sewu Bapak Menteri Pertanian menyampaikan targetnya 1 hektar itu panen 5 ton, dengan bibit ini insya Allah akan bisa 2 kali lipat menjadi 12,7 ton Pak, insya Allah. Ini mudah-mudahan bibit ini akan kita produksi lebih besar. Ini bekerja sama dengan PT Lang di Blitar, Bapak. Kami laporkan Pak Menteri, Pak Kapolri, di Blitar ini ternyata memang mungkin lahannya cukup subur. Masyarakat petani jagung di sini tidak mau menanam jagung untuk konsumsi, Bapak. Jadi masyarakat Blitar kurang lebih 60% itu semuanya memilih menanam bibit jagung. Jadi kira-kira kalau hari ini kita menanam 0,6 hektar dari kurang lebih akan menghasilkan 1,4 ton. Itu dengan asumsi 1 hektar itu butuh 15 kg, ini bisa ditanam di 100 hektar Bapak lahan. Dan kami laporkan kepada Bapak Menteri, setelah bibit jagung merek Bayangkara ini di launching, ada pesanan di beberapa wilayah, terutama seperti dari Bulukumba, itu sudah pesan 4 ton Bapak. Ini jadi di Blitar harus ekstra ngebut.
untuk membuat bibit jagung merek Bayangkara ini, kemudian akan kita distribusikan ke beberapa wilayah. Sebagian wilayah Dinas Pertanian Kabupaten Semarang itu juga sudah pesan, Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Malang, Batu, semuanya sedang pesan. Mudah-mudahan dengan ini kita produksi masif, ini nanti bisa menjadi bibit unggul yang kita kirim ke daerah-daerah untuk dikembangkan atau ditanam. Sekaligus kami laporkan Bapak Menteri dan Bapak Kapolri, hasil penanaman kita pada bulan November tahun tanggal 20 yang lalu yang dihadiri oleh Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI di Sidoarjo. Alhamdulillah itu ditanam di luasan lahan 7 hektar dan insya Allah saat ini tanaman tingginya sudah mencapai 1,5 meter dan insya Allah di medio Februari nanti akan panen. Kami asumsikan, contohkan di lahan yang kemarin ditanam Bapak Panglima dan Kapolri itu kita menanam kurang lebih 49 kg dan insya Allah nanti akan menghasilkan 70 ton Bapak. 70 ton jagung. Ini sudah alhamdulillah sudah didatangi beberapa rekanan, diantaranya PT Siap, itu sudah membuat harga kontrak per kilonya dibayar 5.550 per kilogram. Jadi nanti kira-kira di lahanan 7 hektar yang kemarin ditanam oleh Bapak Kapolri dan Panglima, yang Bapak Menteri Pertanian dari Banten, itu di Sidoarjo akan menghasilkan anggaran kurang lebih 388.500.000 dari modal 175.000 Bapak Menteri. Jadi mudah-mudahan dengan contoh kalkulasi yang ada di Sidoarjo ini, luasan lahan yang kita tanam 365 hektar pada bulan November yang lalu, di Februari nanti insya Allah akan panen bersama secara serentak dan menghasilkan cukup lumayan. Kami laporkan rencana ke depan hari ini bahwa secara serentak di Jawa Timur akan menanam jagung di luasan lahan 447,016 hektar. Dari luasan lahan yang kita data kurang lebih 724,67 hektar dan membutuhkan bibit kurang lebih 8,4 ton. Ini mudah-mudahan dengan rencana yang akan kita laksanakan hari ini, nanti medio setelah Lebaran bisa panen kembali dan tata kelolanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwasum nanti, mudah-mudahan itu sudah terserap dengan baik dan asas manfaatnya bisa optimal. Untuk kendala sampai saat ini Bapak Menteri, Bapak Kapolri, sementara di Jawa Timur tidak ada. Mudah-mudahan pasca panen Februari nanti kita akan bisa inventarisir dan evaluasi kekurangan dan kelebihannya apa. Sementara itu Bapak Menteri, Bapak Kapolri yang bisa kami laporkan dari Jawa Timur, salam hormat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, saya langsung ya. Pak Kapolda, yang diproduksi bibit sekarang berapa? Yang tadi? Bibit Bayangkara. Sampai hari ini sudah dari bulan Agustus ditanam, Desember kemarin panen, sudah tersedia 1,456 ton. Ini asumsinya bisa kita menanam di 100 hektar, Bapak. Bisa nggak? Yang sudah siap 200 ton, Bapak. 200 ton? Siap. Tunggu dulu Pak, supaya kita tanda tangan di depan Pak Kapolri. Itu bisa 13.000 hektar. Bibit yang benih yang apa namanya, yang totalnya tadi 100 ton ya? Siap. 200 ton bisa ditanam. 200 ton, aku putusin, aku beli semua, baru Bapak ambil kembali. Siap. Ya. Nah nanti. Terima kasih Pak Menteri. Nanti kalau bisa, ini Pak Kapolri luar biasa nih, Pak Kapolda Jawa Timur. Pak Siap. Kapolda, Siap. ini hari ini kami putusin yang 200 nanti ceklok kemudian dibayar. Siap. Terima kasih Pak Menteri. Itu, segera kami siapkan melalui Primkopol Polres Blitar dengan pihak ketiga PT Lang. Siap. Nah kalau bisa ini dikirimi polda-polda yang lain. Tinggal bagi hasil. Kalau kali-kalinya ini sudah bagus. Siap. Luar biasa, aku apresiasi sebagai
Menteri Pertanian Republik Indonesia, mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Kapolri, Pak Irwasum, Pak Kapolda. Hari ini kami putusin, kami beli, dan setelah kami bayar, Bapak ambil kembali, dibagikan pada petani-petani Indonesia. Nanti berikutnya Bapak produksi lagi, insya Allah kami prioritaskan. Karena ini hanya PL penunjukan langsung, e-katalog. Kami prioritaskan benih yang Bapak produksi. Ya Pak ya, yang penting jaga kualitas. Siap, Sampai karena aku mau beli banyak nih, sampai 2 juta hektar, 1 juta hektar. Jangan sampai karena buru-buru ngambil jagung tetangga, langsung dikemas. Akhirnya aku beli kemasan, dicampur karena. Jadi aku sudah tahu itu Pak Kapolda, jadi jangan dilakukan itu. Tetangga dimasukin biasanya kalau buru-buru. Dan itu menghasilkan juga, tetapi kalau nanti percobaan 13.000 ini menghasilkan, nggak usah 12.000, 12 ton, 10 ton aja. Siap, kalau itu menghasilkan 3 bulan, 4 bulan kemudian aku beli lebih banyak benih dari Bapak. Siap, dilaksanakan Bapak Menteri. Ini yang membayar nanti di belakang saya ada Pak Dirjen. Pak Dirjen nih, ada Pak Direktur, itu kebetulan direkturnya mana direktur pelindungan? Pak Rampat, sini Pak Rampat, sebelah sini, Pak Rahmat. Sini. Pak Direktur langsung proses ya, doorstone, kawal, jangan dicampur. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya juga memberi apresiasi dan dukungan atas diadakannya program penanaman jagung serentak 1 juta hektar lahan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Dandim, yang saya hormati Bapak perwakilan dari Kejaksaan Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadis, Bapak Asisten, dan seluruh masyarakat dan keluarga saya yang hadir di tempat ini yang sangat saya sayangi. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, hari ini kita bersama-sama menyaksikan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di Indonesia, yang salah satu bagiannya adalah Kabupaten Lampung Tengah. Kita saksikan bersama-sama semangat yang ada di pusat sana. Kita saksikan bersama-sama apa yang mereka lakukan untuk melakukan dukungan terhadap upaya meningkatkan ketahanan pangan kita dan mensukseskan program dari Bapak Presiden kita, yaitu makan bergizi gratis untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Biasanya keluarga besar dari Polri ini menertibkan lalu lintas, menegakkan aturan, menjadi penengah. Tadi kita lihat presentasi yang ada Bapak Kapolres, itu sebenarnya presentasi yang agak sedikit menakjubkan, karena kayaknya tadi Bapak Irwasum bisa presentasi nggak kalah jago dengan orang yang biasanya sudah berkecimpung di bidang pertanian. Jadi saya berpesan kepada bapak-bapak petani yang ada di bawah sana, jangan sampai bapak-bapak petani kalah dengan bapak-bapak polisi dalam bertani di kemudian hari. Kita tentunya pada saat melihat yang di atas sana tadi memberikan dukungan yang luar biasa, kita pun harus sama memberikan dukungan yang luar biasa. Ingat zaman dulu waktu zaman Bapak Soeharto, kalau seandainya Bapak Soeharto berkata 2 anak cukup, sampai bawah semuanya 2 anak cukup seirama.
Kalau seandainya misalnya ada gerakan untuk mendukung kelompok capir, dari atas sana sampai bawah semua bergerak bersama-sama untuk melakukan gerakan yang sama. Pada saat Bapak Presiden menginginkan anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup agar badannya besar-besar, lebih pintar-pintar, lebih mampu untuk menangkap informasi, kita pun harus melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama kita dukung penanaman jagung serentak ini dalam upaya untuk memberikan makan bergizi gratis untuk anak-anak kita di kemudian hari. Untuk Dinas Pertanian, saya berharap kiranya bisa berkoordinasi dengan baik, kolaborasi dengan baik, karena salah satu kuncinya adalah kolaborasi yang baik. Untuk bapak-bapak yang ada di TNI, Polri, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili kawan-kawan pertanian dan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Kami sangat menyambut tenaga baru yang ada dan kami mempunyai keyakinan dengan kerjasama bersama akan mampu membawa ketahanan pangan yang baik untuk Kabupaten Lampung Tengah dan Indonesia di kemudian harinya. Dan ingat satu hal lagi, bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Kadis dan Bapak Asisten, kita kabupaten terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. Keberhasilan program penanaman jagung serentak, keberhasilan program untuk ketahanan pangan, ini semua tergantung dari kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau seandainya misalnya di Kabupaten Lampung Tengah berhasil, saya punya keyakinan 33% lebih target dari Provinsi Lampung ini berhasil. Dan kalau bisa ya 50% lebih target Provinsi Lampung, ambil aja dari Lampung Tengah supaya Lampung Tengah bisa dibanggakan sebagai koordinasi Provinsi Lampung. Terima kasih banyak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita dukung, mari bersama-sama kita sukseskan, mari bersama-sama kita buat orang yang ada di Jakarta sana melihat penanaman jagung serentak 1 juta hektar ini paling berhasil ada dan terletak di Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah, ada yang kurang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan banting.
Baik, terima kasih. Kegiatan pada siang hari ini yang pertama kita melaksanakan Zoom meeting dengan Mabes Polri dengan seluruh jajaran Polda se-Indonesia guna penanaman jagung seluas kurang lebih 1 juta hektar. Dan alhamdulillah kita bisa di Lampung Tengah dihadiri oleh Forkopimda Plus. Kita di sini menanam kurang lebih 1 hektar yang diawali dengan menanam bibit ikan atau penebaran bibit ikan. Selanjutnya harapan kami ke depan program penanaman jagung Lampung Tengah, lahan existing maupun non-existing bisa sukses, apalagi sekarang sudah turun dari tim kami, kemudian dari Pemda, semuanya lebih optimal dan harapannya di akhir panen nanti hasilnya bisa optimal. Secara keseluruhan Pak, jika dengan polsek-polsek berapa hektar? Lampung Tengah tadi polsek kita ada 15, rata-rata mereka melaksanakan 1 hektar. Jadi total hari ini untuk Lampung Tengah sekitar 15 hektar. Teknisnya nanti Pak dalam pertumbuhannya akan kita pantau terus atau bagaimana? Betul sekali, jadi sesuai dengan petunjuk nanti ada seperti buku rapotnya yang mana setiap bulan, setiap waktu akan diukur ketinggiannya dan lain-lain, sehingga intinya kita juga membantu petani agar tanamannya ini bisa bagus, sukses sesuai dengan harapan Kami sebagai bagian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, Polri, dan semua yang ikut dalam gerakan menanam 1 juta hektar jagung pada hari ini. Dan tentunya ini kita berharap kegiatan ini bisa berjalan sukses, lancar, dan bisa menjadi penopang utama dalam penyediaan makan bergizi gratis untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Dan kami sangat optimis sekali dengan kebersamaan yang ada, penyediaan pangan, penanaman akan mempunyai efek yang cukup baik di Indonesia. Dan saya di sini berharap seluruh masyarakat, seluruh ASN OPD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ikut mendukung program ini, menjadi fondasi utama untuk program ini, sehingga akhirnya Kabupaten Lampung Tengah yang memang kabupaten terbesar di Provinsi Lampung bisa menjadi sebuah tempat yang memberikan kontribusi nyata dan besar untuk Provinsi Lampung. Ada rencana menyiapkan lahan untuk program ini Pak, untuk Pemkab? Kita akan berusaha untuk menginventarisir, melihat area lahan yang sudah ditanam, yang belum ditanam, dan kami akan berusaha untuk bisa mencari area baru untuk penanaman jagung dan padi. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.